Ini sudah muncul untuk di PUBG, untuk maksimal FPS-nya itu di 114. Kemudian minimalnya di 72,1 FPS. Untuk rata-ratanya di 89,8. Temperaturnya naik yang garis warna biru ini ke 41. Dan untuk di grafiknya ini benar-benar stabil banget untuk ROM CR Droid yang kemarin kita review guys. Ini benar-benar bagus ternyata untuk di ROM CR Droid versi 8 ini. Oke, di video kali ini kita akan memberikan ke kalian ada aplikasi yang mirip-mirip seperti di Franco Kernel Manager atau FKM atau di kernel auditor yang lain. Nah, untuk aplikasinya adalah Skin 5. Ini versi terbaru dari Skin 4. Ya, di bagian sini kalian bisa melihat informasi HP kalian. Mulai dari kinerja memorinya, kemudian ada GPU, kemudian ada CPU, kemudian ada kecepatan CPU-nya berapa, kemudian ada baterainya di sini, suhunya sudah ada, kemudian untuk informasi baterainya sudah ada di sini dan untuk di versi Android-nya pun ada. Jadi ini lengkap banget guys. Nah, contohnya seperti ini. Ada GPU, kemudian ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kalian bisa lihat di sini kecepatan CPU-nya berapa, kemudian CPU-nya yang terpakai berapa aja, kemudian baterainya berapa yang kebuang, kemudian Android-nya di sini kalian bisa lihat aja. Nah, seperti itu ya, lengkap banget. Kemudian kita beralih di bagian fitur dari Skin 5 ini. Nah, di bagian equipment performance ini ada 4 menu. Yang pertama ada CPU control, kemudian ada swap menu, kemudian ada process manager dan FPS record. Nah, kita pilih yang di bagian CPU control ini. Jadi gunanya CPU control ini ya untuk mengkontrol CPU kalian. Kalian bisa overclock, kalian bisa menaikkan kecepatan CPU-nya sampai mentok juga bisa di aplikasi ini. Tapi ini khusus untuk yang sudah di root. Kalau belum di root gak bisa menggunakan aplikasi ini. Di sini kalian bisa overclock CPU 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini untuk GPU-nya kalian bisa paksakan juga. Gampang lah untuk aplikasi ini. Bagi yang pernah ngotak-ngatik. Terus di bagian sini ada core online-nya. Kalian bisa matikan, aktifkan terserah kalian. Kalau kalian ingin underclock ya kalian matikan aja. Hilangin checklistnya seperti itu. Kalau kalian ingin overclock ya kalian tinggal naikkan untuk kecepatan CPU-nya. Gampang ya. Yang penting kalian sudah di root. Kalau belum di root gak iso. Terus di sini ada swap menu. Nah, fungsi untuk swap menu itu ya seperti ini. Untuk membuat Zira misalnya atau swap memory ya seperti itulah, kalian bisa lihat aja di sini. Ada pilihannya banyak banget ya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan untuk Magis modulnya. Terus di sini ada ZRAM-nya. ZRAM-nya seperti extended RAM. Nah, yang viral kan sekarang extended RAM. Contohnya di brand Oppo, Vivo itu kan menggunakan extended RAM sampai 5 GB. Untuk 5 GB-nya itu dia ngambil dari internal kemudian diubah ke RAM virtual. Ya ini ZRAM ini. Dari dulu emang ada fitur ZRAM ini, tapi nggak begitu populer dan akhirnya diubah namanya menjadi extended RAM biar menaikkan harga jualnya. Di sini kalian bisa melihat perincian dari ZRAM itu seperti apa ya. Di sini untuk ini FVM parameternya kalian bisa atur sendiri bagi yang paham. Kemudian ada memory killernya, kalian bisa pakai atau kalian bisa setting aja di sini.
Jadi ini fungsinya jika mendekati berapa giga, nanti aplikasi yang berjalan di latar belakang bakalan ke foreclose. Seperti itu ya. Kemudian ada ZRAM state-nya, kalian bisa atur aja di sini. Ya, di sini gampang kok. Nggak usah terlalu nyeting di bagian memori ini. Pakai modul aja sudah bisa. Kemudian di bagian proses manager ini, itu kalian bisa melihat aplikasi apa saja yang berjalan di latar belakang. Sebagai contoh di sini kita akan menghentikan ya. Kita akan menghentikan aplikasi yang berjalan. Misalnya kita buka Telegram. Kemudian kita cek di sini apakah ada Telegram. Nah, ada. Kita pilih, kemudian kita bisa pilih yang kill Android apps ini. Nanti di aplikasi Telegram ini dia foreclose. Seperti itu. Kita matikan aja seperti ini biar nggak boros RAM-nya. Oke, kita lanjut lagi di FPS record ini. Jadi untuk di FPS record ini kalian bisa monitoring ya. Kalian bisa mencoba. Misalnya kalau kalian ingin gameplay, berapa sih FPS ketika kita bermain PUBG misalnya? Nanti kalian bisa lihat di bagian ini ada recordnya. Seperti itu. Untuk recordnya maksimalnya FPS berapa, kemudian minimalnya berapa, dan rata-ratanya berapa. Dan ini smooth enggaknya berapa, dan baterainya berapa. Ini lengkap banget teman-teman, ada grafiknya juga. Nanti kita akan tes. Jadi seperti itu, dan kita akan mengetes untuk FPS record ini. Dan inilah hasilnya. Nah, ini langsung kita coba teman-teman, kita coba bermain dulu untuk di game PUBG. Nah, seperti ini. Ininya ada tulisan untuk di CPU, GPU, dan untuk suhunya sudah ada. Nah, untuk cara memulai recordnya seperti ini, kalian tinggal pencet aja tombol yang ada di sini. Nah, sudah proses untuk record. Jadi kalian bisa main aja. Untuk di bagian grafik di sini saya pakai yang smooth 90 fps. Jadi hasilnya pasti jauh lebih enak. Untuk suhu di sini 34 derajat Celcius teman-teman. Tapi kalau kalian yang ingin lebih dingin lagi, gunakanlah fan cooler seperti ini atau fan cooler yang pernah kita review. Kalau kalian belum nonton silahkan tonton aja dulu. Siapa tahu suka dengan fan cooler yang kita bahas di video sebelumnya. Untuk di bagian GPU di sini itu sekitar 400 MHz, 427 MHz, tapi untuk di bagian CPU-nya naik turun dari 25 ke 29. Nah, ini kita turun di mana terserah. Ada yang sudah turun. Oke lah, kita turun, teman-teman. Gak usah menghiraukan orang lain. Yang penting kita konten dulu ya kan. Nah, di sini untuk FPS 8990 8990 gitu aja terus. Berarti ROM ini benar-benar stabil banget. Ini custom ROM teman-teman, bukan ROM UI teman-teman ya. Untuk ROM UI beda ya. Ini ROM Android-nya sudah Android 12. Yang sudah dimodifikasi jadi tampilannya benar-benar fresh banget dan performanya benar-benar mantep banget. Oke, ternyata banyak orang di sini. Nah, ini suhunya sudah 41,2 derajat Celcius guys di bagian ini. Dan ini kita langsung coba matikan. Nggak kena. Nah, oke sudah. Kita coba lihat di bagian aplikasi Scene 5 ini. Oke, mana? Di sini nggak ada tulisannya. Oke, ini sudah muncul untuk di PUBG. Untuk maksimal FPS-nya itu di 114. Kemudian minimalnya di 72
fps. Untuk rata-ratanya di 89,8. Untuk smoothnya ini 100% smooth. Untuk temperaturnya dia naik 0,0%. Dari 34 sekarang di 41. Ya, seperti ini 41,2 derajat Celcius. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Temperaturnya naik yang garis warna biru ini ke 41. Dan untuk di grafiknya ini benar-benar stabil banget untuk ROM CR Droid yang kemarin kita review guys. Ini benar-benar bagus ternyata untuk di ROM CR Droid versi 8 ini. Kalau kalian yang belum nonton silahkan tonton aja ya untuk review di CR Droid ini. Ternyata bagus banget untuk di Poco X3 Pro. Untuk cara mematikannya seperti ini, kalian tinggal matikan aja. Nanti di bagian ini akan hilang untuk menunya. Dan kita lanjut di sini ada informasi pengisiannya. Nah, di sini kalian bisa lihat mulai dari baterainya berapa persen, kemudian ada baterainya penurunan berapa daya di sini ya, kalian bisa lihat aja di menu ini. Nah, ini ada lengkap, ada temperaturnya juga. Kemudian di sini ada power utilnya. Di sini ada temperaturnya, kemudian ada power usage-nya terpakai berapa, kemudian ada saat proses chargernya berapa. Ya, ini untuk monitoring juga sama. Kemudian di sini ada aplikasi manager sama seperti tadi. Ini untuk menghapus aplikasi yang nggak penting. Kita lanjut di sini ada backup. Nah, kalian bisa backup mulai dari recovery-nya, buat di TPU-nya, atau kalian bisa backup kernelnya di sini juga bisa. Kemudian ada fitur lain. Untuk fitur lain kalian bisa mengatur resolusi DPI-nya. Kemudian ada model modifikasinya, kalian bisa atur. Misalnya kalau kalian ingin mengunlock grafik PUBG misalnya, karena HP di Poco X3 Pro ini kan belum support ke 90 fps. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja ke HP OnePlus. Otomatis nanti di PUBG bakalan berubah ke 90 fps. Kemudian di sini ada modify Mac-nya juga dan Force Dex OAT Compilation. Ini apa ini ya? Terus di sini ada tambahan lain mulai dari split screen, transisi, AOSP eksklusif, ini apa ini? Nah, ini banyak banget pilihannya, kalian bisa atur aja di aplikasi ini teman-teman. Ada baterai chargingnya juga, untuk aplikasinya berapa, kemudian developer toolsnya berapa, kalian bisa atur aja ya di bagian ini. Di sini ada informasi untuk UFS storage-nya. Kemudian kita beralih di selanjutnya. Di sini ada extra modul. Nah, kalian bisa atur untuk modul apa aja yang bisa kalian atur di sini. Ini lebih ke mengubah build prop sih, nggak penting. Kemudian di sini ada MIUI thermal. Ini MIUI thermal ini apa ini ya? Kalian bisa mengubah thermal kernel di HP kalian ya. Kalau kalian punya config atau kalian punya settingan tersendiri, kalian bisa apply aja config-nya. Terus di sini ada Magis Manager. Wow, ini lengkap banget sih. Terus di sini ada expose function-nya, kalian bisa menambah exposed di aplikasi ini. Terus di sini untuk mengatur performa ya. Untuk di menu selanjutnya di adjust. Nah, seperti ini contohnya.
Di menu ini kalian bisa pilih untuk power save atau untuk balance atau untuk extreme. Di sini kalian bisa pilih untuk performa juga, kalian bisa atur untuk profilnya, kalian bisa setting sendiri. Di sini ada baterai statistik, aplikasi strategi, dan auto kliknya juga ada di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini lengkap banget teman-teman. Wah, ini sih patut kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini ada SE Linux toleransi modenya. Kalian bisa mengubah mulai dari enforcing ke permisif menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini ada using monitornya. Kalian bisa melihat di bagian ini untuk CPU-nya berapa, untuk prosesornya berapa, terus untuk thread monitornya berapa. Di sini kalian bisa lihat di aplikasi ini guys, lengkap banget cuy. Dan untuk cara downloadnya, kalian bisa download aja di Telegram Skin 5 ini. Nah, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi guys. Oke, sekali lagi saya ingatin untuk aplikasi ini khusus untuk yang sudah di root agar bisa berjalan dengan sempurna. Karena untuk merubah seperti ini mulai dari CPU kontrol dan lain-lain itu harus membutuhkan akses root agar bisa mengubah performa, kinerja, dan lain-lain di HP kalian. Jadi lebih leluasa jika HP kalian yang telah di root. Beda dengan HP yang belum di root, HP-nya nggak bisa diapa-apain, hanya pasrah aja. Performanya ya itu-itu aja, nggak bisa dipaksakan lagi. Seperti itulah contohnya. Dan gitu saja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka mengenai tutorial seperti ini atau referensi aplikasi yang keren-keren, kalian jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, share ke teman kalian, dan subscribe-nya. Itu aja sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.